Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah ma ba'du. Para sahabat-sahabat sekalian, jamaah majlis taklim wa zikir ngaji di kebon yang saya hormati, yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada sahabat-sahabat sekalian. Para sahabat, malam hari ini kita adalah merupakan acara milad ya, yang pertama. Sebelum kita bahas milad, kita bahas dulu kemarin ada yang ketinggalan satu ya. Kalau kemarin kan orang yang menuntut ilmu satu karena Allah, yang kedua karena buat ngidupin kehidupannya ya. Dan yang ketiga di sini dikatakan wa rajulun salisun istahwaza alaihi syaitan. Dan golongan yang ketiga adalah orang-orang yang menuntut ilmu, yang mana di situ dalam menuntut ilmu dia udah dirasukin sama setan. Setan udah ikut campur di dalamnya ya. Orang yang model begini fattakhaza ilmahu zari'atan ila takasuri bil mali wa tafakhuri bil jahi wa ta'azzuri. Dan orang yang menuntut ilmu yang sudah dibarengi atau di situ dia udah dirasukin oleh setan ya, udah digoda oleh setan dan tipu daya oleh setan. Ini dia ketika menuntut ilmu yang dia dapatin dijadikan media untuk apa? Untuk bermegah-megahan, untuk kaya-kayaan ya, untuk mengumpulkan harta. Dia punya ilmu, tapi ilmunya itu dipergunakan untuk kemewahan-kemewahan yang ada di dunia ya. Kalau orang punya ilmu ya, biasanya kalau udah banyak yang demen apa yang dia bilang kan pasti diturutin. Iya. Iya. Kalau udah ustadz gitu ya, apalagi udah kiai, dia jualan sarung. Ya, dia jualan sarung nih, biar kata sarungnya jelek juga dijual mahal, udah ada yang mau aja. Iya, dia beli sarung 25.000, dia jual 100.000, ada nggak yang beli? Ya ada, kagak enak sama ustad, ya kan? Dan dia nih melaksanakan karena dia merasa udah orang yang dihormati, orang yang pasti dia yakin, ya. Seandainya dia jual udah pasti laku lah. Ini kan apa? Tujuan dia jadikan ilmunya ini sebagai media untuk mengumpulkan harta. Dia punya batu cincin, ada yang ngomong la ilaha illallah, ustad batu cincinnya cakep bener ya, mahal nih, tapi kalau ente mau buat ente mah 2 juta kagak apa-apa dah. Mau kagak 2 juta ya, dibilang begitu ya. Ini sebetulnya ana kagak jual, udah ada yang nawar 5 juta nih ya. Berhubung ente pengen ya udah dikasih 2 juta nih. Ana juga dapetinnya kagak main-main. Iya, puasa dulu, kesono dulu ya kan, udah dibawa ke sumur 7 dan lain sebagainya ya. Akhirnya kan dengar begitu mau muridnya, dia beli dah 2 juta. Pas dia main ke kolong banyak banget tuh batu. Ya jelas kagak sengaja dia main ke kolong di Kebayoran lah, batu banyak banget kemarin. Dia tanya berapa duit bang, cuma gocap. Astagfirullahaladzim. Ini kira-kira begini bisa nyakitin hati orang kagak? Bisa nyakitin hati orang kagak? Ya nyakitin. Lah nyakitin kalau begini ya. Cuma karena dia merasa dia udah optimis, dia yakin, dia pede, kalau apa yang dia jual sudah pasti pada mau. Nah berarti kan apa? Ilmunya ini dijadikan sebagai media untuk kemewahan dia, untuk kemegahan dia, untuk mencari harta. Atau ilmunya itu dijadikan media sebagai apa? Untuk mencari kehormatan, untuk pangkatnya ya. Orang kalau udah mulai dipercaya sama orang, ya, segala sesuatunya pokoknya kalau dia datang ya
siapin tempat khusus buat orang tersebut, kan begitu. Dia bangga dengan hal-hal yang demikian tersebut, ya. Kadang-kadang dia pakai pakaiannya juga, wow, karena dia udah merasa top. Begitu dipanggil ada undangan, ya, udah pakai apa, gamis, pakai lagi jas yang panjang. Di sini pakai apa namanya? Pakai udeng-udeng, ya kan, segede ban Vespa, ya kan? Udeng-udeng segede ban Vespa, saking banyak ininya kan, ya. Pakai lagi di sini sorban, la ilaha illallah. Karena apa? Karena dia merasa bahwasannya dia adalah merupakan kemuliaannya, ya. Dia jadikan media bahwasanya ilmu yang dia punya ini bisa menyebabkan dia menjadi dihormatin sama orang. Kalau udah model begini udah repot. Giliran dia sembahyang jadi dalam rumahnya, la ilaha illallah, kaos oblong udah 7 hari belum diganti. Lah iya. Giliran dia sembahyang di rumah, pas kita assalamualaikum lah pakai kaos oblong, udah 7 hari kagak dicuci, ya Allah, ya kan? Udah jadikan media di situ, ya. Nah, orang-orang yang model begini sebetulnya dia ada ilmunya, ya. Cuma dia tertipu oleh setan, sehingga ilmu yang dia punya dia jadikan media untuk apa namanya? Untuk dirinya sendiri, untuk keuntungannya pribadi, ya. Makanya kalau udah begini, ya, kalau misalnya dia orang-orang yang model begini, ini takutnya ilmu yang dia punya ini akan menyebabkan dia, menjerumuskan dia ke dalam murkanya Allah Subhanahu wa taala, ya. Sana juga dikatakan wa yadkhulu bi ilmi kullu madkhalin, ya, dia masuk ke dalam satu tempat, ya, dengan ilmunya. Dia bisa begini, dia bisa begitu dan lain sebagainya, ya. Terus juga dengan hal demikian tersebut dia menyampaikan dirinya seakan-akan dia punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia merasa bahwasanya ya dia yang dia laksanakan itu udah benar, ya. Dia yakin punya kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang udah model begini, orang dia udah punya salah tapi dia masih merasa benar, dia masih merasa pendapat ini yang dari Allah Subhanahu wa taala, kan taubatnya susah diarepin. Ya, susah diarepin. Karena apa? Ya karena dia udah merasa ada apa namanya yang dia punya pada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dikatakan di situ dia menjadi tertipu oleh setan. Ya. Dia nyuruh orang sedekah dan lain sebagainya. Dia bilangin semuanya, ya. Dia bilangin semua orang suruh sedekah, tapi kehidupannya sehari-hari penuh dengan kemewahan. Seakan-akan apa yang dia ucapkan itu menyuruh orang untuk tidak cinta dunia. Wah, kalau ngomong mah cakep, kita ini sebagai manusia, ya, dunia itu cuma sementara, yang abadi adalah akhirat. Oleh karena itu kita perbanyak sedekah. Iya, ya kalau mau sedekah kirimin saya dah, lewat saya sini. Ya, kan lumayan. Orang ngasih segini ada potongan 10%, ya kan? Iya. Dia ini yang model-model begini, tapi dalam kesehariannya, ya, kehidupannya dia punya HP apa namanya? iPhone terbaru. Sementara yang dibilangin, wah, kayaknya jelek-jelek bener. Karena apa? Ya dia memang buat kemewahan dia doang kan? Iya. Dia itu seperti apa? Tertipu oleh setan. Iya, dia merasa udah semua segala-galanya, dia tertipu oleh setan. Ya, akhirnya makanya di sana dikatakan orang kenapa demikian tersebut? Makanya Rasulullah sampai bersabda, ya, ana min ghairi dajjali akhwafu alaikum minad dajjal. Kata Rasulullah, saya terhadap selain dajjal lebih takut atas diri kalian dibandingkan dajjal. Lah para sahabat nanya, siapa itu ya Rasulullah? Wa huwa ulama su, yaitu ulama-ulama yang su, ulama-ulama yang salah jalan. Pakaiannya mah ulama, ya dia juga punya ilmu, ya ngomongnya juga cakep, tapi dari semua ya omongan-omongan dia itu isinya cuma tipu daya doang, ya. Cakep segala-galanya, ya. Dia bisa berdakwah dengan baik, tapi tujuan utamanya
adalah duit. Kenapa kok sampai Rasulullah itu lebih takut daripada ulama su' daripada Dajjal? Karena kalau Dajjal kan udah jelas tujuan akhirnya apa? Kalau Dajjal pun udah jelas tujuan akhirnya adalah untuk mengajak kepada keburukan. Tapi kalau orang-orang yang ulama-ulama begini seakan-akan mengajak kepada kebaikan, tapi pada akhirnya adalah menuju pada keburukan. Dan seseorang yang merupakan tabiat dari manusia itu adalah itu dia lebih melaksanakan apa yang dia lihat daripada apa yang dia dengar. Itu udah tabiat manusia tuh, apa yang dia lihat itu lebih menarik bagi dia daripada apa yang dia dengar. Kalau kita nyuruh orang sholat jamaah mulu, ya kan? Iya, teman-teman, ini sekarang udah begini caranya, kita udah kumpul, udah rajin jamaah, jangan lupa jamaah. Lah cuma ngomong jamaah mulu, lah dia kagak pernah ada di musola, dia kagak pernah ada di masjid, emang diikutin? Ya kagak bakalan. Kalau dia ngajakin jamaah tapi dia contohin, insya Allah jadi kita dakwah dengan ucapan, dengan dakwah dengan perbuatan, ini lebih menarik dakwah dengan perbuatan daripada dakwah dengan ucapan. Nah iya, orang lagi ini udah kita dakwah dengan begini, makanya di situ dan di sini yang menyebabkan udah tabiat manusia. Dan manusia nih dia berani berbuat maksiat karena orang alimnya berbuat maksiat, ya kan? Orang kagak biasa berbuat maksiat, ada nih orang alim loh, dia mau ustaz terkenal gitu ya, iya, dia berani makan ini, berani makan itu, hal-hal yang subhat dia berani makan, lepas dia ngomong. Dia lihat ustadznya ada orang mancing boleh bayar, ya kan, boleh bayar harian, yang mancing pagi 50.000 sampai sore, dikasih ikannya ustadznya mau, lah yang lain pada ngomong ustadz aja mau dikasih. Ya kemarin juga ngomong katanya kok boleh, haram kan gitu ya, pas gak dikasih dia mau, yang lain pada ngikut. Nah iya, orang ya kan, orang bodoh itu berani berbuat maksiat karena dia ngeliat orang alim maksiat. Ya iya, ada buktinya. Kalau misalnya yang nomor itu, nah yang nomor 3 ini adalah orang alim, orang yang belajar ilmu, tapi di situ udah udah dimasukin oleh setan. Jadi ilmu yang dia punya hanya dibagaikan sebagai media untuk berbuat tipu daya. Dan orang yang seperti ini ini nanti takutnya akan jatuh kepada murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah berarti tinggal kita pilih kita mau nuntut ilmu model orang yang nomor berapa, mau yang nomor 1, mau nomor 2, apa mau nomor 3. Kalau nomor 1 benar-benar karena Allah, pokoknya dia nuntut ilmu emang kagak ada tujuan apa-apa, perkara nanti dibuat benar apa kagaknya itu adalah udah diatur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua kemarin karena apa? Dia tujuannya nuntut ilmu buat apa? Nutupin kebutuhan hidupnya. Tinggal kita pilih dah ya kita sih pengennya jadi orang nomor 1 karena Allah Tapi kalau misalnya di nomor 2 masih pentingan di kita, misalnya kita masih bisa taubat, asal jangan sampai kita jadi orang yang nomor 3 Kita menjadikan ilmu yang kita punya hanya sebagai media untuk apa? Untuk tipu daya. Ya mudah-mudahan kita semua ini insya Allah akan menjadi orang-orang yang golongan orang menuntut ilmu itu adalah menuntut ilmu dalam golongan orang yang nomor 1, yang semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ilmu yang didapati semuanya yang ngatur adalah Allah.